Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, untuk mata kuliah Medpen di pertemuan kedua ini, Bu Rizka akan memberikan materi melalui video ya, melalui rekaman PPT ini yang saya rekam dan memunculkan wajah saya supaya adik-adik lebih memahami gitu ya, karena kalau cuma mengirimkan PPT itu nanti kalau membaca sendiri kan kurang jelas, jadi makanya Rizka coba rekamkan melalui PPT yang bisa memunculkan video juga. Nah, untuk pertemuan kedua ini saya tidak akan ini ya, karena kita meminimalisir adanya pertemuan dengan Google Meet, jadi untuk pertemuan di minggu kedua kita akan melalui video ini, PPT video ini, dan akan saya post di LMS. Jadi apa syaratnya untuk bisa memenuhi absensi di pertemuan kedua ini? Syaratnya adalah nanti adik-adik simak materi ini secara lengkap mulai dari awal sampai akhir, kemudian nanti di tengah-tengah akan saya sampaikan tugas atau pertanyaan untuk adik-adik semuanya. Jadi kalau misalnya tidak menyimak, ya nanti tidak tahu apa pertanyaannya tuh ya. Kemudian untuk masing-masing kelas nanti juga pertanyaannya akan berbeda, jadi disimak sendiri. Nah, untuk materi pertemuan kedua ini adalah tentang instrumen, yaitu instrumen dan collecting data. Jadi pengumpulan data dan juga alat atau instrumen yang digunakan itu apa. Nah, pertama yaitu tentang pengumpulan data. Apa sih definisi dari data sendiri gitu ya. Kalau misalnya tentang pengumpulan data ini, kemudian pasti kita harus mengetahui dulu definisi dari data itu sendiri apa. Jadi dari sini, dari uraian yang ada di sini, mulai dari 1 ini sampai dengan ke bawah ya. Yang pertama, fakta yang dapat digambarkan dengan angka, simbol, kode, dan lain-lain. Jadi data itu bisa digambarkan dengan angka, kemudian simbol, dengan kode. Terus hasil pencatatan peneliti, baik berupa fakta ataupun angka. Ya, jadi bisa jawaban dari responden, bisa juga dari hasil penelitian, misalnya berupa angka gitu ya. Terus semua hasil observasi atau pengukuran yang telah dicatat untuk suatu keperluan tertentu. Keterangan mengenai variabel pada sejumlah objek penelitian, dan juga data merupakan bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi dan keterangan yang menunjukkan fakta tersebut. Jadi dari semua ini kita bisa lihat bahwa data sendiri itu adalah apa? Yang pertama berarti hasil dari penelitian, ya, hasil pencatatan penelitian. Kemudian bisa disimbolkan dengan angka, kemudian juga simbol atau kode yang lain-lain gitu ya. Nah, mengenai apa? Mengenai variabel pada sejumlah objek penelitian tersebut. Dan biasanya data itu merupakan bahan mentah yang perlu diolah. Jadi perlu diolah selanjutnya menjadi apa? Menjadi informasi yang bisa dibaca. Nah, ada beberapa tipe data. Dari sini kita bisa lihat bahwa ada jenis data, kemudian sifat data, ada sumber data, ada cara pengumpulan, kemudian ada skala pengukurannya. Untuk jenis data sendiri ada 2, data kualitatif dan juga data kuantitatif. Sebenarnya itu apa sih? Nanti akan dibahas masing-masing ya. Terus untuk sifat data ada data dikotomi, ada diskrit, ada kontinu. Untuk sumber data sendiri ada data internal, data eksternal. Terus untuk cara pengumpulan data primer, data sekunder, dan untuk skala pengukuran ada data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, kemudian kita masuk ke tipe data. Jadi yang pertama ada data kualitatif. Jadi dalam penelitian data kualitatif biasanya diperoleh melalui wawancara. Ketika wawancara, informan memberikan jawaban secara oral. Jawaban tersebut kita transkrip menjadi narasi yang siap untuk dianalisis.
Ya, kemudian rangkaian huruf-huruf yang sudah ditranskrip merupakan jawaban yang pada umumnya berupa deskripsi atas jawaban dari pertanyaan kita. Jadi data kualitatif itu intinya poinnya gitu ya adalah jawaban dari responden yang dilakukan atau diucapkan secara oral. Jadi misalnya nih kita pengen melihat apa kemarin, kalau misalnya dari pertemuan yang pertama ada beberapa jenis penelitian misalnya di komunitas gitu ya, kita pengen tahu nih bagaimana sih pendapat dari responden terhadap penggunaan misalnya terhadap penggunaan obat tetes mata gitu ya, atau misalnya penggunaan inhaler saya seperti itu. Kemudian kita tanya melalui wawancara, terus si pasien atau si responden itu menjawab secara oral gitu ya, menjawab dengan menggunakan kata-kata. Nah, itu yang dinamakan dengan data kualitatif ya. Kemudian dari data kualitatif itu yang berupa kata-kata tadi biasanya direkam, kemudian kita yang akan mentranskrip menjadi narasi, menjadi deskripsi, bentuknya kata-kata ya, kata-kata yang sudah kita ketik yang siap untuk dianalisis. Nah, berarti kebalikan dari data kualitatif yaitu data kuantitatif. Sedangkan data kuantitatif pada umumnya diperoleh dengan survei menggunakan angket atau kuesioner. Metode survei dilakukan untuk mencari jawaban rigid berupa angka. Sedangkan kalau kuantitatif itu biasanya dengan mengisi pada survei atau angket ya. Terus juga nanti kita akan melakukan coding atau tadi dari survei itu, survei yang dituliskan di kuesioner kemudian di coding atau diberikan kode berupa angka. Nah, biasanya data kuantitatif itu seperti itu. Ya, intinya kalau data kualitatif itu yang diucapkan oleh responden kemudian direkam, biasanya bisa melalui wawancara. Kalau kuantitatif itu diperoleh dengan survei menggunakan angket atau kuesioner yang simbol jawabannya itu biasanya berupa angka. Kemudian selanjutnya ada tipe data lagi. Nah, ada tipe data ada 3 ya, ada data diskrit, ada data kontinu, kemudian ada data dikotomi. Data diskrit adalah data yang sifatnya terputus-putus, nilainya bukan merupakan pecahan. Contoh data diskrit adalah data tentang jumlah penduduk, kemudian kendaraan dan sebagainya. Jadi misalnya nih jumlah penduduk di Kabupaten Malang gitu ya. Kan tidak mungkin ada angka pecahan di situ karena kan bentuknya utuh berupa satuan penduduk gitu ya. Misalnya kendaraan di UMM Kampus 2 misalnya itu kendaraan mahasiswa yang terparkir sejumlah 520 misalnya, jadi bulat ya, angka yang utuh. Nah, kemudian ada data kontinu. Data kontinu adalah data yang sifatnya sinambung atau berkontinu. Nilainya bisa berupa pecahan. Contohnya hasil panen padi, kemudian panjang jalan, berat sapi, dan sebagainya. Nah, yang bawah sendiri ada data dikotomi adalah apabila nilai variabel hanya ada 2. Misalnya data jenis kelamin. Kalau jenis kelamin itu kan hanya ada 2, laki-laki dan perempuan, itu dinamakan dikotomi. Bisa juga yang dikotomi selain jenis kelamin yang pilihannya itu adalah pilihan jawabannya itu ada 2, itu biasanya dikatakan data dikotomi. Nah, ini adalah pertanyaan. Pertanyaan untuk kelas Medpen kelas A. Untuk Medpen kelas A, pertanyaannya adalah tuliskan di kolom diskusi gitu ya, jawaban di situ di diskusi. Nanti akan saya masukkan suatu pokok permasalahan, kemudian silakan adik-adik mereply di situ dengan jawaban yang akan saya sebutkan pertanyaannya. Yang pertama, silahkan tuliskan untuk Medpen kelas A, apa sih data jenis data. Silahkan berikan contoh jenis data dari data diskrit, data kontinu, dan data dikotomi.
masing-masing adalah minimal 3. Ya, jadi tuliskan di situ data diskrit, misalnya titik 2 apa, data kontinu titik 2 apa, kemudian data dikotomi titik 2 apa. Jadi untuk mahasiswa Medpen yang ada di kelas A, silahkan memberikan jawaban itu. Oke. Nah, selanjutnya ada lagi nih. Ada berupa data nominal, ada data ordinal, ada data interval, kemudian ada data rasio. Untuk data nominal sendiri adalah ukuran yang paling sederhana, di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apapun. Maksudnya apa? Misalnya nih, tadi kita sudah melakukan survei, kemudian si responden menjawab dengan ya dan tidak. Kemudian kita memberikan angka akan jawaban itu. Misalnya kalau iya kita beri jawaban 1, kalau misalnya tidak kita beri jawaban 0 sebagai kodenya, ya, kode untuk jawabannya. Nah, arti dari 1 dan 0 ini itu hanya sebagai label, jadi tidak menunjukkan tingkatan apapun. Itu namanya data nominal, itu ya, data yang paling sederhana. Kemudian kita masuk ke data ordinal. Bagian lain dari data kontinum adalah data ordinal. Data ini selain memiliki nama, juga memiliki peringkat atau urutan. Angka yang diberikan mengandung tingkatan. Misalnya apa? Misalnya seberapa setujukah gitu ya, seberapa setujukah pasien terhadap penggunaan obat melalui BPJS misalnya. Jadi mulai dari sangat setuju atau sangat tidak setuju sampai ke sangat tidak setuju atau sangat setuju gitu ya. Jadi ada tingkatan, misalnya sangat setuju itu 1, setuju 2, netral itu 3, kemudian tidak setuju itu 4, dan sangat tidak setuju itu 5, misalnya seperti itu. Jadi ada tingkatan ya, mulai dari 1 sampai 5. Nah, itu namanya adalah data, contoh dari data ordinal. Kemudian kita ke data interval. Data interval itu apa? Jadi pemberian angka kepada set dari objek yang mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal dan ditambah satu sifat lain, yaitu ada jaraknya. Jarak yang sama pada pengukuran dinamakan data interval. Data ini memperlihatkan jarak yang sama dari ciri atau sifat objek yang diukur. Akan tetapi, ukuran interval tidak memberikan jumlah absolut dari objek yang diukur. Ya, jadi ada jaraknya di situ. Atau ada interval itu ya. Itu namanya data interval. Kemudian ada data rasio. Ukuran yang meliputi semua ukuran di atas ditambah dengan satu sifat yang lain, yakni ukuran yang memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur, dinamakan ukuran rasio. Data rasio yang diperoleh melalui pengukuran dengan skala rasio itu memiliki titik 0. Nah, jadi artinya apa? Untuk data rasio itu nilai 0 itu memiliki memiliki artinya sendiri gitu ya, ada artinya sendiri. Kalau data interval misalnya nilai dari suatu kuis, misalnya nilai dari suatu kuis antara kelas X dengan kelas Y, itu intervalnya 2, misalnya seperti itu. Jadi yang dari kelas X itu misalnya nilainya adalah 6, kemudian dari kelas yang satunya itu misalnya nilainya adalah 8. Jadi jaraknya atau intervalnya itu adalah 2 gitu ya. Nah, sedangkan kalau data rasio itu yang artinya nilai 0 itu memiliki arti gitu ya. Nah, ini pertanyaan lagi. Jadi untuk kelas Medpen kelas C, silahkan dituliskan di diskusinya, jawaban diskusinya, apa saja contoh dari data rasio, kemudian data ordinal, dan data nominal. Yang tadi belum saya berikan contoh. Jadi tadi kan saya berikan contoh nih dari masing-masing. Misalnya tadi yang data ordinal itu skala yang setuju sampai tidak setuju misalnya. Nah, silakan beri jawaban yang lain. Untuk contoh dari data ordinal itu yang lain apa? Ya, jadi ada 3, data nominal, data ordinal, dan juga data rasio.
Ini untuk tugas dari Mudpen kelas C. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin, yaitu pengumpulan data. Apakah definisi dari pengumpulan data? Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Jadi untuk melakukan penelitian, untuk mencapai tujuannya, kita kan harus melakukan penelitian. Nah, namanya proses dari teknik pengumpulannya ini yaitu dinamakan dengan pengumpulan data. Sebelum melakukan penelitian, seseorang peneliti biasanya telah memiliki dugaan berdasarkan teori yang ia gunakan. Dugaan tersebut disebut dengan hipotesis. Ya, jadi kemarin kita sempat bahas ini di materi yang pertama, yaitu hipotesis atau dugaan sementara. Untuk membuktikan hipotesis secara empiris, seseorang peneliti membutuhkan pengumpulan data untuk diteliti secara lebih mendalam. Ya, jadi tadi setelah kita flashback lagi ke yang kemarin materi pertama. Jadi pertama kita menentukan rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu kemudian kita juga studi literatur, kemudian kita menentukan hipotesa kita. Setelah itu baru dilakukan setelah menemukan hipotesanya apa, baru kita melakukan pengumpulan data untuk mencari jawabannya. Nah, dari beberapa itu ada metode pengumpulan data. Jadi dari sini ini lebih ke teknik pengumpulan data untuk studi pada komunitas atau klinis yang ada di rumah sakit, gitu ya, yang terjun ke lapangan. Tapi bisa juga misalnya yang di lab, gitu ya, dengan menggunakan teknik-teknik metode ini. Yang pertama ada angket. Metode penelitian data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk diberikan respon sesuai dengan tujuan penelitiannya. Jadi misalnya survei, gitu ya, survei tingkat kepuasan gitu. Nah, itu bisa dengan menggunakan angket. Yang kedua ada observasi. Metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur atau gejala yang nampak dari objek penelitian. Jadi dengan diamati, kemudian setelah diamati misalnya ada beberapa hasil ya yang sudah mulai muncul, baru dilakukan pencatatan. Yang ketiga ada wawancara. Metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab atau dialog lisan dengan responden. Tes merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran atau pengumpulan informasi karakteristik suatu objek. Ya, jadi bisa dengan menguji, memberikan beberapa pertanyaan atau beberapa pernyataan yang dilakukan untuk pengumpulan data. Terus analisis dokumen, metode pengumpulan data dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Misalnya ingin melakukan studi dengan melihat pada resep yang ada di puskesmas atau yang ada di rumah sakit. Nah, itu dengan menganalisis dokumen itu, akhirnya itu adalah salah satu proses yang digunakan untuk pengumpulan data. Nah, jadi tadi dari beberapa metode yang bisa dipilih untuk melakukan penelitian, selanjutnya ini ada beberapa masalah, ada beberapa issues yang bisa dipertimbangkan untuk memilih metode dalam pengumpulan data. Apa saja sih kendalanya gitu ya, atau beberapa yang bisa dipertimbangkan untuk memilih teknik pengumpulan datanya. Yang pertama ada cost atau biaya, kemudian ada geographic location of respondents, kemudian ada speed of turnaround, length and complexity of questionnaire, dan juga ada sensitivity of topic. Jadi mulai dari biaya dari suatu penelitian itu. Kalau misalnya mau dengan memiliki biaya yang agak lebih tinggi atau memiliki biaya banyak, bisa dengan menggunakan wawancara misalnya ya. Terus misalnya lagi kalau datanya atau budgetnya ternyata terbatas, bisa dengan menggunakan angket gitu ya. Jadi beberapa pertimbangan itu. Kemudian
lokasi geografik dari respondennya. Misalnya ada yang rumahnya itu sampai ke sangat pelosok gitu ya, sampai ke desa yang terpencil, sampai ke dalam. Nah, itu bisa juga dengan menggunakan angket yang dikirim misalnya. Terus ada speed of turnaround, ada maksudnya di sini adalah si responden gitu ya akan mudah berubah gitu ya, kecepatan si responden dalam mengerjakan dalam mengisi angket misalnya. Itu biasanya kan ada pasien yang mudah bosan gitu ya, mudah bosan untuk mengisi kuesioner. Biasanya adalah pasien atau responden yang sudah lansia atau umurnya sudah sepuh gitu ya, sudah sepuh, jadi mengisi angket atau kuesioner itu agak malas atau mungkin sudah berat dalam membaca beberapa kata-katanya. Nah, itu perlu dipertimbangkan mau pakai metode yang seperti apa. Kemudian ada length and complexity of questionnaire. Maksudnya di sini itu adalah panjangnya gitu ya, panjang dan seberapa kompleks sih kuesioner yang diberikan atau pertanyaan yang diberikan. Terus dari topiknya sensitifnya seperti apa, sensitivitasnya. Misalnya mau melakukan penelitian, mau mencari faktor yang berpengaruh pada penggunaan pil KB atau penggunaan alat kontrasepsi ya, itu kan sedikit sensitif ya, untuk beberapa kelompok masyarakat. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan bagaimana cara memilih metode untuk pengumpulan datanya. Yang kedua, instrumen untuk pengumpulan data. Instrumen apa yang digunakan untuk mengumpulkan data? Kita ke definisi instrumen dulu. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Ya, jadi alat istilahnya ya, alat atau senjata dari peneliti yang ingin melakukan pengumpulan data. Jadi apa yang bisa digunakan gitu ya untuk mengumpulkan data dari penelitian yang ingin kita lakukan. Nah, sebelumnya kita akan membahas ini dulu. Jadi untuk kualitas alat atau instrumen itu perlu juga diketahui gitu ya. Nah, ini mempengaruhi pada kualitas dari datanya dan juga untuk mempengaruhi kualitas penelitiannya. Jadi semakin baik kualitas data itu juga akan berpengaruh terhadap baik buruknya dari kualitas penelitian. Nah, ada pengelompokannya. Jadi instrumen itu ada yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data tentang keadaan objek atau proses yang diteliti. Terus ada juga instrumen yang digunakan untuk mengontrol objek atau proses penelitian. Nah, kondisi objek atau proses penelitian diukur pada kondisi spesifik dan dapat diulang. Instrumennya sederhana dan langsung mengukur informasi yang dikehendaki akan lebih baik. Jadi instrumen yang tidak bertele-tele, yang to the point, itu biasanya akan akan lebih baik gitu ya dalam mengukur suatu informasi. Pemilihan instrumen penelitian itu juga berpengaruh terhadap tujuan penelitiannya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya apa? Kemudian baru pemilihan instrumennya dipertimbangkan oleh apa saja. Nah, catatan untuk peneliti pemula seperti adik-adik semuanya itu gunakan instrumen yang telah digunakan oleh peneliti sebelumnya. Kemarin kan sempat saya singgung juga, jadi lebih baik studi literatur yang banyak, kemudian mencari teknik-teknik pengumpulan data atau instrumen yang biasa digunakan oleh peneliti sebelumnya. Nah, itu juga akan menambah tingkat kevalidan gitu ya. Kalau semakin valid juga akan lebih baik digunakan. Kemudian yang kedua, buatlah daftar instrumen yang tersedia. Lalu dikategorikan setiap instrumen sesuai dengan input yang diperlukan dan output yang dihasilkan, baru dipilih yang paling sesuai. Sekarang kita ke syarat instrumen penelitian. Jadi penggunaan instrumen penelitian itu juga harus ada syaratnya. Yang pertama ada akurasi,
kedua presisi, yang ketiga ada kepekaan atau sensitivity. Akurasi itu apa? Jadi akurasi itu berkaitan dengan validitas atau tingkat kebenarannya, dan juga untuk mengetahui bahwa instrumen telah mengukur variabel yang akan diukur nantinya. Terus presisi itu berkaitan dengan kehandalan atau reliability-nya, mengetahui kemampuan instrumen untuk memberikan hasil yang sesuai pada saat pengulangan pengukuran. Kepekaan mengetahui kemampuan instrumen dalam mendeteksi perubahan harga variabel. Nah, instrumen yang akan digunakan itu harus teruji validitas dan reliabelnya, itu ya. Jadi harus valid dan juga harus reliable. Artinya apa? Tingkat kebenaran dari instrumen itu adalah harus bagus tingkat validitasnya. Yang kedua juga harus handal dalam melakukan pengukuran. Ya, itu syarat dari instrumen penelitian. Nah, sekarang pertanyaan untuk medpen kelas B, kelas Bayu ya, B Bayu. Nah, pertanyaannya adalah validitas dan reliable dari suatu instrumen itu bisa diukur dengan menggunakan apa? Jadi kalau validitas itu bisa diukur dengan apa, kemudian untuk reliable itu bisa diukur dengan apa. Atau misalnya kalau susah, untuk validitas itu ada berbagai macam kan untuk mengukur satu instrumen. Contohnya misalnya mengukur instrumen kuesioner. Nah, untuk mengukur kevalidan itu ada berbagai macam. Sebutkan apa saja. Kemudian untuk reliable itu cara mengukurnya seperti apa? Untuk mengukur tingkat reliability dari suatu instrumen berupa kuesioner. Ya, jadi menggunakan teknik apa? Ini adalah pertanyaan untuk kelas farmasi B ya. Kemudian ke instrumen pengumpulan data. Laboratoris misalnya, atau yang adik-adik ingin bekerja di laboratorium, alat bantu yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara pengukuran. Biasanya variabel yang diukur itu ada jarak, ada berat, waktu, suhu, kecepatan, dan lain-lain. Nah, kalau yang di lapangan itu berupa pedoman tertulis tentang cara wawancara atau pengamatan atau daftar pertanyaan yang ditujukan untuk responden. Instrumen tes bisa tes objektif, bisa juga menggunakan tes subjektif. Misalnya nih ada tes bakat, tes kepribadian, tes intelijensi, tes sikap, tes minat, tes prestasi. Nah, untuk yang non-tes bisa berupa angket, panduan wawancara, panduan observasi, terus juga bisa menggunakan cek atau daftar cek atau checklist yang sudah dimiliki sebelumnya. Nah, ini adalah instrumen tes objektif. Nah, tes objektif ini bisa dengan tipe benar salah. Terus ada tipe menjodohkan, ada tipe pilihan ganda analisis, hubungan antar hal, tipe pilihan ganda analisis kasus, tipe pilihan ganda asosiasi, kemudian tipe pilihan ganda dengan diagram, grafik, atau tabel. Untuk instrumen yang tes subjektif itu bisa tes uraian bebas atau extended response test, atau tes uraian terbatas atau restricted response test. Ini pertanyaan untuk kelas medpen D Dadu. Apa sih artinya instrumen dengan menggunakan tes objektif? Kemudian berikan satu contohnya. Kemudian instrumen tes subjektif itu artinya apa? Dan juga berikan contohnya. Jadi definisi dari tes objektif itu apa? Instrumen tes objektif. Kemudian berikan satu contoh. Yang kedua, apa sih definisi dari instrumen tes subjektif? Dan berikan contohnya. Ini ada instrumen non-tes.
Jadi kalau instrumen non-tes itu bisa dengan angket, bisa dengan wawancara, bisa dengan observasi. Angket bisa dengan angket terbuka, tertutup, angket langsung, angket tidak langsung. Kalau wawancara bisa wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur. Kalau observasi bisa observasi partisipan, observasi non-partisipan, observasi sistematis, dan observasi tidak sistematis. Ini ada skala pengukuran instrumen non-tes ya. Ada yang skala sikap, ada juga yang skala lajuan. Nah, skala sikap misalnya apa? Misalnya dengan skala Likert. Ada skala 3, skala 4, skala 5 itu ya. Jadi mulai dari yang setuju, normal, tidak setuju. Kemudian ada juga yang sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Mungkin ada juga yang 5 tadi. Jadi mulai dari sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Tadi termasuk dengan tipe skala ordinal ini ya. Terus ada skala Goodman. Jadi setuju, tidak setuju, yakin, tidak yakin, dan pernah, tidak pernah. Untuk skala lajuan ada numerical rating score. Jadi data mentah berupa angka. Kemudian descriptive graphic rating scale dengan memberikan tanda atau simbol. Nah, kita masuk ke survei research. Jadi di sini untuk survei research itu adalah penelitian ya atau research yang dilakukan dengan menggunakan metode survei. Nah, di sini biasanya apa? Variabelnya itu diukur dengan bertanya kepada responden menggunakan apa? Menggunakan kuesioner yang terstandarisasi atau dengan interview prosedurnya ya. Nah, survei data collection methods-nya. Jadi dengan menggunakan survei itu bisa melalui apa saja sih? Ya, yang pertama melalui pos atau mail. Kemudian yang kedua internet, kemudian bisa telepon, bisa juga dengan personal atau face to face. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk kelas farmasi Medpen kelas E. Apa saja sih yang biasa dilakukan oleh peneliti ketika ingin melakukan survei data? Ya, jadi ketika ingin survei, ketika ingin melakukan survei untuk penelitiannya gitu ya, apa saja yang bisa dilakukan? Tuh. Misalnya gini deh, contohnya aja, contoh penelitiannya yang bisa dilakukan dengan menggunakan survei data itu penelitian contohnya seperti apa. Tuh, jadi berikan contoh aja. Dan setiap mahasiswa harus berbeda ya. Nah, ini ada beberapa yang kita bahas gitu ya tentang keunggulan dan kerugiannya. Untuk mail survey dan survei yang self administered itu kelebihannya adalah yang pertama, biayanya itu lebih rendah daripada ketika melakukan survei melalui telepon atau dengan interview personal. Yang kedua, itu bisa dilakukan untuk penelitian yang data geografiknya atau persebaran respondennya itu lebar. Kemudian untuk misalnya responden yang memerlukan privasi ketika menjawabnya, terus juga kenyamanan untuk responden, terus tidak ada interviewer bias, artinya tidak ada gangguan dari interviewer. Terus yang terakhir sendiri, metode ini itu bisa digunakan ketika menggunakan tipe-tipe atau contoh pertanyaan yang tertutup. Ya, kemudian juga perintah pertanyaannya itu harus straightforward, harus to the point gitu ya, dan juga menggunakan pertanyaan yang simple. Itu tadi ada beberapa manfaat dari penggunaan survei dengan pos melalui pengiriman surat. Jadi untuk untuk tipe penelitian yang
yang pertama itu adalah tipe persebaran dari respondennya itu lebar ya, jadi mulai mau ke pelosok desa manapun itu bisa terjangkau. Kemudian untuk responden yang butuh privacy dan juga kenyamanan ya, jadi kalau misalnya survei di pos, dikirim melalui pos kan bisa diisi di rumah gitu ya, jadi pasien nyaman, pasien juga privasinya terlindungi. Terus juga kalau misalnya pasien itu malu ketemu orang gitu ya, misalnya ketemu dengan interviewer bertatap muka itu malu, jadi kalau misalnya melalui pos ini keuntungannya tidak akan bertemu dengan interviewer. Pertanyaan untuk Medpen kelas F, apa sih contohnya closed questions itu atau pertanyaan tipe tertutup? Itu contohnya apa? Silahkan beri di komentar yang ada di discussion-nya. Untuk mail survey, kelemahannya yang pertama adalah potential for non-response error. Jadi kalau misalnya ada responden itu yang tidak memberikan responnya, itu pengecekannya, kemudian untuk mengklarifikasinya itu juga akan lebih susah gitu ya, karena kan dikirimnya saja melalui pos, kemudian si peneliti itu harus mengeceknya berarti satu persatu mungkin ya, kemudian juga mungkin harus mengunjungi si responden misalnya seperti itu jika ada non respon error. Nah, itu akan sangat menjadi kesusahan sekali gitu ya, dan tidak praktis. Yang kedua, apabila ada item non respon, ada beberapa item yang tidak dijawab, tidak diberikan jawaban di kuesioner tersebut, maka juga akan menjadi error gitu ya untuk pengisian atau hasil data dari kuesioner itu. Yang ketiga, length atau panjangnya kuesioner dan juga tipe pertanyaan yang kompleks itu akan sangat terbatas. Jadi akan susah diberikan melalui post survey. Terus open-ended questions problematic, artinya ada penggunaan tipe question atau tipe pertanyaan yang open-ended itu akan sangat bermasalah. Yang terakhir, no potential of interviewer clarification. Jadi kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan ke peneliti itu apabila ingin diklarifikasi atau ditanyakan itu akan susah gitu ya, karena si peneliti yang ingin mengklarifikasi itu juga bingung gitu. Maksudnya di sini bingung adalah ketika menggunakan post survey itu kan kita tidak bisa melacak gitu ya respondennya di mana, kemudian siapa yang mengisi, karena biasanya kalau post survey itu kita mengirimkan misalnya ke kecamatannya gitu misalnya atau ke kantor pusat desanya, kemudian silakan diminta untuk penduduknya mengisi seperti itu. Jadi apabila ada clarification atau pertanyaan ke interviewer itu untuk penjelasannya sendiri dari interviewernya itu akan susah dilakukan. Nah, pertanyaan untuk kelas selanjutnya di sini, apa sih yang dimaksud dengan open-ended questions problematic? Kemudian berikan contohnya open-ended question itu apa? Silahkan dijawab di kolom discussion atau assignment yang ada di LMS. Nah, untuk di sini adalah survei melalui telepon. Jadi kalau tadi ada survei melalui pos, sekarang adalah survei melalui telepon. Apa sih manfaatnya? Yang pertama adalah biayanya itu lebih rendah ketika interviewnya itu secara personal atau tatap muka ya, face to face. Quality control itu lebih mudah ketimbang interview dengan tatap muka. Quality control maksudnya di sini apa? Yaitu ketika si peneliti ingin mengontrol sejauh mana sih pengisian kuesioner yang dilakukan oleh responden yang ada di rumah misalnya. Kemudian cepat, karena apa? Karena tadi bisa sering dikontrol gitu ya, akhirnya si responden itu bisa mengerjakan dengan cepat. Kemudian yang keempat itu bisa menggunakan tipe pertanyaan di mana formatnya itu bisa ada tipe pertanyaan yang bisa di skip gitu ya. Terus biaya itu biasanya 45-64% dari interview dengan face to face. Dari segi sampling quality-nya, kalau menggunakan survei dengan mode telepon itu biasanya
kualitasnya itu diantara personal interview dan mailed questionnaire. Jadi letak kualitas datanya itu yang dihasilkan adalah diantara dari interview secara personal dan kuesioner dengan menggunakan pos. Nah, untuk kerugiannya itu ada potensial atau kecenderungan untuk non-respon error. Ya, tapi biasanya non-respon error ini itu tidak lebih besar ketika menggunakan mail survei gitu. Terus biasanya si responden tidak ingin ditanyai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sensitif. Jadi kalau menggunakan pertanyaan sensitif yang ada di kuesionernya itu kalau menggunakan telepon survei itu agak tidak etis gitu ya. Biasanya responden juga akan menolak menjawabnya. Kemudian lagi-lagi ada keterbatasan dari panjang dan kompleksiti dari kuesionernya. Jadi kalau misalnya menggunakan kuesioner yang pertanyaannya panjang, kemudian kompleks gitu ya, itu kurang dapat dipahami apabila menggunakan telepon survei. Kemudian open-ended question-nya juga problematik lagi. Jadi permasalahan juga kalau misalnya menggunakan open-ended questions. Biasanya yang terakhir nih hard to establish trust. Jadi untuk membangun kepercayaan dan hubungan di antara responden dan peneliti itu biasanya akan susah kalau menggunakan telepon survei. Pertanyaan untuk kelas selanjutnya. Mengapa di sini dengan menggunakan telepon survei itu kualitas datanya itu lebih bagus dibandingkan dengan apabila menggunakan survei pos ya. Kemudian di telepon survei ini kan itu datanya berada di antara survei melalui pos dan survei melalui tatap muka. Nah, itu kenapa kok bisa seperti itu? Silakan dijawab. Ini adalah berarti untuk kelas G ya, untuk pertanyaan untuk kelas G. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah tentang personal interviews atau face to face interview. Nah, manfaatnya apa di sini? Yang pertama, untuk respon rate-nya atau hasil respon yang dihasilkan itu adalah yang tertinggi dibandingkan dengan respon ketika dikirim menggunakan mail atau telepon. Kemudian yang kedua itu akan less potensial atau untuk adanya item non-respon itu biasanya lebih berkurang dibandingkan dengan ketika menggunakan survei pos atau telepon. Jadi ketika jawabannya itu tidak terjawab itu akan lebih kecil dibandingkan dengan ketika menggunakan pos atau telepon survei. Terus lebih cocok untuk tipe survei yang membutuhkan waktu untuk wawancara atau waktu untuk menanyai responden itu lebih lama gitu ya. Nah, biasanya juga bisa sampai 400 pertanyaan dan dengan rentang waktu yang lebih lama. Terus biasanya bisa menggunakan visual aids atau alat bantuan untuk menunjukkan misalnya penggunaan obat gitu ya, itu bisa menggunakan alat bantu, bisa gambar atau bisa membawa kartu gitu. Kemudian bisa lebih cocok untuk topik yang sensitif gitu. Kemudian interviewer atau si penanya bisa langsung mengklarifikasi pertanyaannya jika ada sesuatu yang salah misalnya. Kemudian jika ada yang masih belum ditanyakan, itu si interviewer bisa langsung menambahkan. Kemudian bisa juga menggunakan format pertanyaan yang apabila butuh di skip gitu. Jadi misalnya nih, silakan menjawab pertanyaan 10-30 apabila pertanyaan 29 sudah diisi dengan ya, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya nomor 29 itu jawabannya no, maka bisa di skip pertanyaan yang yang selanjutnya sampai selanjutnya, misalnya seperti itu ya. Kemudian apa sih kelemahannya? Kelemahannya yang pasti biaya nomor 1. Kemudian quality control atau kualitas kontrolnya itu akan lebih susah dibanding ketika menggunakan survei telepon ya. Kemudian
untuk melocating atau melihat responden itu di rumah itu biasanya lebih susah ya, karena apabila sudah pulang ke rumah itu responden akan lost contact gitu, akan jauh dari interviewernya. Terus bisa juga potential for interviewer bias. Artinya apa? Artinya jika ada interviewer itu yang berbeda pemahaman satu sama lain, itu bisa menyebabkan interviewer bias. Jadi akan berbeda gitu ya apa yang ditanya ke responden. Misalnya interviewer A itu pertanyaannya seperti ini, kemudian di interviewer B kok berbeda. Jadi akhirnya kan apa data yang didapatkan juga bisa berbeda. Pertanyaan untuk kelas H. Jadi kesimpulannya apa saja sih manfaat yang bisa didapatkan dari personal interviews. Jadi mengambil data dengan face to face itu manfaatnya yang paling besar itu apa sampai yang paling kecil. Jadi yang mulai yang paling bermanfaat sampai yang paling tidak bermanfaat itu kesimpulannya apa sih dari personal interviews itu. Nah, yang terakhir ada internet survey. Internet survey ini sekarang banyak sekali dilakukan ya, karena apalagi ini lagi musim pandemik. Jadi untuk peneliti-peneliti itu biasanya banyak menggunakan internet survey. Nah, apa sih manfaatnya? Yang pertama ada cost saving. Jadi tidak perlu ngeprint kertas gitu ya. Kemudian tidak perlu lagi menaruh pos atau membuat edaran di kertas brosur misalnya. Kemudian data entry-nya juga sudah langsung masuk ke data dari masing-masing peneliti. Quick access and response time. Jadi aksesnya cepat. Jadi misalnya tinggal klik link ya. Kemudian response time, saya ada yang darurat ada yang tidak dimengerti, bisa respon kepada si penelitinya dengan cepat. Terus easy to cross international boundaries. Jadi kalau misalnya respondennya mau sampai internasional itu akan lebih mudah. Untuk menggunakan sampel size atau ukuran sampel yang lebih besar itu bisa lebih mudah jika melakukan internet survey. Terus interactive potential with web survey. Jadi sekarang banyak ya aplikasi web survey yang sudah sangat difasilitasi dengan berbagai kecanggihan gitu. Jadi apabila mau melakukan internet survey itu bisa mudah, tinggal menuliskan pernyataan atau pertanyaannya di sana, kemudian tinggal dikirim ke responden. Apa sih kekurangannya? Ya perlu alat-alat yang canggih tentu saja, perlu teknologi yang modern, perlu responden yang bisa mengakses gitu ya. Terus juga di sini perlu komputer misalnya. Nah, komputernya juga harus yang support, harus yang mendukung apa yang ingin kita capai di kuesioner itu atau survei itu. Kemudian difficulties with sampling, kelemahannya di sini maksudnya apa? Jadi tidak tahu akhirnya ya ini dari mana saja gitu. Biasanya kalau tidak ada pertanyaan tentang data pribadi itu akan susah mengeceknya. Misalnya ini dari kota mana, kemudian ini dari negara mana, itu akan lebih susah ketika sampling untuk internet survey. Pertanyaan untuk kelas I. Jadi internet survey ini itu manfaatnya apa ya? Kemudian kenapa sih kok apa alasan yang paling terbesar yang bisa Anda berikan ketika ada seseorang yang ingin melakukan internet survey ya. Jadi manfaatnya apa ya yang bisa Anda jelaskan kepada peneliti, misalnya si peneliti itu ingin melakukan internet survey. Silahkan dijawab. Sekarang untuk yang J, untuk kelas terakhir, ada pertanyaannya adalah tadi sekian banyak apa yang Beriska jelaskan, mulai dari tadi ada post interview, ada mail interview, ada mulai telepon, kemudian face to face, kemudian internet survey. Nah, menurut Anda dari berbagai macam survei tadi, silahkan diurutkan mana sih yang paling mudah dan juga paling mudah dalam artian apa? Paling ini ya, paling bisa dilakukan oleh si peneliti. Yang pertama itu dari segi harga. Kemudian yang kedua dari tingkat responnya ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari kuis ini,
yang A dan juga yang E. A dan E saja. Jadi dari segi harga dan dari segi tingkat responnya, mana sih yang mulai dari yang kalau dari segi harga berarti mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal, itu tipe survei yang mana. Kemudian tingkat responnya dari yang paling mudah sampai paling yang susah, itu yang tipe survei yang mana. Silahkan diurutkan untuk pertanyaan kelas C. Nah, adik-adik, jadi sekian untuk perkuliahan di pertemuan kedua ini. Jadi ada berbagai macam pertanyaan yang Bu Rizka tugaskan mulai dari kelas A sampai kelas C. Untuk penjawabnya di discussion atau di tempat diskusi kita, nanti Bu Rizka mau cek dulu apakah bisa dijawabnya di assignment atau di discussion ya. Silakan dijawab sesuai dengan pertanyaan masing-masing kelasnya dari A, B sampai J sesuai dengan kelasnya masing-masing. Apabila ada yang berpindah, silahkan dijawab sesuai dengan kelas asalnya saja ya, yang sesuai dengan yang ada di absensi. Sekian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di setelah UTS. Jangan lupa untuk UTS-nya nanti materi Rizka untuk materi yang pertama dan kedua pasti akan masuk. Jadi disimak baik-baik PPT-nya, kemudian dijawab juga kuisnya. Jadi dari kuis nanti Rizka akan keluarkan juga untuk materi atau salah satu sumber sebagai pertanyaan yang ada di UTS. Ya, kemudian juga mulai sekarang silakan dipikirkan lagi terkait dengan tugas besarnya yang di akhir. Jadi bab kemudian topik besar untuk melakukan PKM penelitian nanti apa, dan apabila sudah nanti Bu Rizka akan jelaskan bagaimana penugasannya, apakah itu kelompok atau pribadi, nanti akan menyusul dan sudah siap untuk mengerjakan itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa lagi. PPT ini bisa disimak di LMS masing-masing kelas dan juga untuk jawabannya bisa dituliskan di LMS masing-masing kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk jawabannya, jadi untuk adik-adik yang sudah menjawab, nanti akan saya anggap hadir sebagai absensi kehadiran untuk perkuliahan di minggu kedua ini. Apabila ada yang belum menjawab, maka akan saya beri absen tidak hadir keterangannya. Nah, rentang waktunya apa? Rentang waktunya adalah maksimalnya jam 9 malam di hari yang sama di mana kelas tersebut melakukan perkuliahan. Misalnya hari Senin itu kelas apa? Nah, misalnya ini hari Senin misal ya, itu adalah kelas C misalnya. Berarti maksimal pengumpulan jawabannya yang ada di LMS untuk masing-masing pertanyaannya sesuai dengan kelasnya tadi itu adalah maksimalnya jam 9 malam. Artinya apa? Artinya absensi saya hitung sampai jam 9 malam itu. Apabila lebih dari itu menjawabnya ataupun tidak ada jawaban di situ, berarti saya anggap tidak hadir untuk perkuliahan di pertemuan kedua ini. Oke, jangan lupa dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.